Iya, sahabat Quran. Sekarang saya di sini. Tadi saya sudah memperlihatkan bagaimana keadaan di sini, kemudian space-space apa yang menjadi foto di sini. Sebenarnya ada satu, dua yang disediakan ya, satu, dua, tiga. Tapi ini bisa menjadi space bagi semua orang yang memang mendambakan untuk spot terbaik untuk difoto, untuk berfoto ya. Nah, di sini ada beberapa eh, hidangan untuk eh, piknik atau bertamasya. Adanya perahu but nanti di belakang saya kelihatan. Nah, dan juga ada berenang. Kalau berenang kayaknya, kalau perahu itu kan kayaknya bayar ya. Tapi kalau berenang kayaknya gratis. Nah, kita mau ngapain di sini, sahabat dan berada? Selalu tayang channel kami, selalu dukung channel kami, selalu doakan channel kami agar selalu bermanfaat untuk umat dan hasilnya untuk umat. Alhamdulillah dengan kelas-kelas yang lain, di kami ada beberapa kelas ya, tidak hanya kelas umum tapi juga kami mempunyai kelas-kelas sosial. Ada sekitar sekitar 60 kurang lah anak yatim dan duafa yang uh, KS punya. Kemudian ada beberapa anak, ada sekitar 9 anak yang disekolahkan gratis di program Tabarok. Nah, insya Allah tahun ini semoga Allah hadirkan rezeki-rezeki untuk Quranic School agar bisa berbagi banyak untuk Quranic School. Nah, hari ini kita mau ngapain, sahabat kalian? Kita mau belajar apa? Saya akan berbagi ilmu tentang ada berapa sih mad itu, apa sih mad itu, ada apa, mad itu apa sih gitu ya. Nah, tajwid itu sebenarnya kan, tajwid itu adalah memperbagus atau tajwid itu memperbagus bacaan gitu ya. Dan apa sih hukum tajwid ya? Hukum tajwid, mempelajari tajwidnya itu ada fardu kifayah. Otomatis itu kewajiban kolektif. Kalau seumpamanya ada yang sudah belajar ilmu tajwid, kita sudah tergantikan. Tetapi untuk membaca uh, Quran atau tilawah Qurannya sesuai dengan kaidah tajwid, kewajiban kita semua, kewajiban kita masing-masing. Jadi harus tetap aja belajar, belajar dan belajar. Nah, biasanya biasanya kita bingung membacanya. Kalau apa sih ini, madnya gimana sih, nun sukun tanwin gimana sih. Nah, sekarang saya akan berbaginya mad dulu ya, karena mad mungkin uh, masih bingung kalau hukum nun sukun atau tanwin. Insyaallah bisa ya, karena hanya sedikit nama-nama hukumnya. Kalau mad itu kayaknya banyak, sampai ada 13 cabang gitu ya, ada 13 ranting ada 13 anak, mau apa nih jawabannya. Nah kalau misalnya kan, kalau kita uh, salah madnya kan, nanti kan artinya juga salah. Gimana kita belajar hari ini bersama kami Tia Fadila dan juga Quranic School KS. Nah, KS alhamdulillah untuk ada apa? Ada positifnya, ada manfaatnya. Masih WFA juga karena kita jadi saya bisa sering untuk mengunjungi beberapa tempat, karena biasanya kalau sudah mulai efektif sangat 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 sibuk dengan berbagai kelas-kelas tahsin, baik yang anak-anak ataupun yang dewasa. Nah, dan saya sudah buka maskernya karena ini sudah sepi dan sudah sangat berjauh dengan orang-orang. Alhamdulillah, asal nanti cuci tangan karena mungkin ini tempat yang sudah dipakai oleh orang-orang. Nah, ini penting kita cuci tangan ya. Mad far'i adalah mad yang memang pengucapannya panjang gitu ya. Ini padahal udah sejuk, saya tetap aja berkeringat karena corot materinya langsung ke saya gitu ya. Mad itu adalah panjang ya. Mad itu ada dua, ada mad far'i, ada mad asli gitu ya. Ada mad asli dan ada mad far'i. Yang banyak yang cabangnya itu mad far'i ya. Mad asli itu ya mad tobi yang kita tahu, ada hurufnya, ada a, wa dan ya, itu mad asli ya. Jadi kalau kita bertemu dengan alif kemudian ya sukun, waw sukun, itu mad tobi'i atau mad asli. Nah, yang kedua, mad itu dibagi dua tuh, selain mad asli dan juga mad far'i ya. Mad far'i itu yang panjang dibacanya, mad yang kurangnya panjang, pengucapannya, bacaannya juga panjang. Di bawah saya banyak banget ikan-ikan sudah mulai datang. Mad panjang ya. Yang pertama, mad panjang itu atau mad far'i itu adalah mad wajib mutasil
mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Nah, mad wajib muttasil panjang ya, 5 sampai 6 harakat. Nah, biasanya dibacanya tuh contohnya di surat An-Nasr yang idza jaa nasrullah gitu ya. Idza jaa itu mad mad wajib. Ada hamzah, ada mad bertemu dengan hamzah. Ya, jadi apabila nanti terdapat mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat ya. Dalam satu kalimat maka dibacanya panjang 5 sampai 6 harakat. Nah, ada yang 5 dan 6, 5 sampai 6 harakat. Dan kemudian yang kedua itu ada mad jaiz mungfasil. Mad jaiz mungfasil. Mad jaiz mungfasil mungkin banyak yang berpendapat ada 2 sampai 4, 2 sampai 6. Biasanya kalau di mad tabi'i 2 2 4 4 gitu ya. Dan memang kalau pembacaannya semua jumhur ulama sepakat bahwa kalau pembacaannya di mad wajib mungfasil ini ketika kita dari awal bacaan sudah 2 harokat sampai sadaqallahu azim. Kalau kita sudah 4 jangan sampai pas kita mau tilawah di halaman pertama 2, kemudian halaman keduanya 4, nah itu nggak boleh ya, harus konsisten 2 2 4 4. Nah, kemudian yang ketiga mad fari ini atau mad asli ini banyak kadal-kadal, jadi saya waspada. Di setiap batunya itu ada kadal-kadal. Tahu ya tete kadalnya, kalau orang Sunda mah kadal langit, tapi kadal langit di sana di sawah tuh dah, bukan di batu-batu. Nah, yang ketiga selain mad jaiz mungfasil, di depan saya ada sungai bagus banget, masya Allah. Sungai pengen mandi jadinya. Yang ketiga itu adalah mad silah tawilah. Mad silah tawil mungkin teman-teman yang tahu mungkin hak domir gitu ya. Terdapat hak domir yang bertemu dengan hamzah. Jadi kalau ada hak domir itu yang bulat atau begini tulisan Allahnya itu ya. Kalau ada tulisan Allah kan begini, nah hak domir itu atau yang bulat-bulat haknya bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang terpisah itu dibacanya panjang ya, seperti mad jaiz mungfasil panjang. Boleh 2, boleh 4, seperti mad jaiz mungfasil. Itu tawilah. Nah, kalau mad hak domir bertemu dengan selain alif itu tidak itu hanya diainkan saja. Tapi kalau hak domir bertemu dengan alif itu harus panjang, jadi tawilah ya, harus panjang ya 5 sampai 6 seperti mad jaiz muttasil justru kalau bertemu dengan alif, mohon maaf. Tapi kalau hak domir bertemu selain alif itu hanya cukup diainkan saja. Ya, jadi ada mad silah tawilah. Nah, ada mad silah qasirah sebenarnya ya. Nah, yang keempat ada mad badal. Nah, mad badal mungkin yang terbiasa apabila terdapat hamzah bertemu dengan huruf mad. Apabila hamzah bertemu dengan huruf mad badal itu ya. Apabila hamzah bertemu dengan mad. Nah, itu terdapat madnya itu dari hamzah. Itu panjangnya bisa 2 harokat. Jadi mad itu ada i, u. Ya, jadi bukan mad badal itu bukan hanya alif dan alif saja ya, tapi alif dengan waw juga bisa. Yang penting awalnya alif dulu dan bertemu, jadi bisa i, itu nih juga i kemudian bertemu dengan ya sukun. Jadi kalau hamzah wasal gitu ya bertemu dengan huruf mad kan tadi ada apa mad itu alif ya waw. Jadi ketika nanti bertemu dengan itu nih juga bacanya i. Nah, itu harus panjang juga mad badal. Jadi mad badal tidak hanya pak hamzah bertemu dengan hamzah berdiri atau harokat fathah berdiri, itu mad badal ya. Jadi mad badal itu hamzah bertemu dengan huruf mad yang asalnya hamzah. Jadi hamzahnya itu harus asli, hamzahnya itu harus wasal gitu ya. Dan yang kelima tadi yang keempat itu mad badal kan. Sekarang kita yang kelima. Yang kelima itu yang paling populer, yaitu mad alif sukun ya. Apabila ada mad tabi'i yang diwakafkan. Jadi mad tabi'i itu mad alif sukun itu tidak hanya di akhir wakaf, di akhir kalimat wakaf ya, wakaf mutlak ya, atau yang di akhir ayat, tetapi ketika kita bacaannya di tengah-tengah kita tidak kuat kemudian diwakafkan, itu mad alif sukun, mad tabi'i yang diwakafkan ya. Nah, yang keenam ada mad layin. Nah, mad layin biasanya yang di au, aina. Nah, ada hurufnya tetap alif, wawu, iya ya. Seperti di ayat ke-7 wal jibala autada. Ingat jangan sampai biasanya ada 2 kesalahan, yaitu vokal sempurna yang tidak sempurna ya.
kemudian yang jatuh kepada mad lain. Contoh yang tidak sempurna harusnya wal jibala autada. Jadi wal jibala autada. Yang kedua kemudian diseret menjadi mad tabi'i. Waja'alna naumakum atau wal jibala autada. Yang tadi mad lain menjadi mad tabi'i. Wal jibala autada. Nah, hati-hati. Autada karena tidak diingat gitu ya. Bayi waja'alna nauma gitu ya. Kemudian tadi ke berapa? 6 7. Yang ketujuh ada mad layin ya, mad layin. Tadi udah mad layin, mad iwad ya. Mad iwad itu yang paling mudah ini. Karena saya dulu SD dulu SMP atau SD gitu. Ini paling mudah apalagi kalau ada ujian mad iwad. Jagonya saya karena ingatnya mad iwad itu ya fathah tain menghadapi alif di akhir kalimat. Saya taunya di akhir kalimat atau di akhir ayat. Padahal kalau kita umpamanya sama dengan mad disukun, kalau kita tidak kuat pembacaan di tengah-tengah, kemudian kita bertemu dengan fathah, kemudian hamzah wasl, ya itu harus mad iwad 2 harakat saja, jangan sama dengan mad disukun. Apalagi kalau memang suaranya mungkin napasnya panjang, ingin lebih panjang lagi, jadi mad iwadnya terlalu panjang, hati-hati ya. Nah, kalau ingin jadi mad iwad itu hanya 2 harakat. Mad lain juga cukup diingat saja. Mad sukun panjang ya 2 sampai 6 harakat seperti mad mufasil. Terus ayat ke-7 ke-8-nya mad tamkin. Nah, mad tamkin ini mungkin jarang yang tahu, jarang yang enggak entah pembacanya seperti apa, hurufnya seperti apa. Jadi terdapat ya terdapat pada ya sukun dengan ya sukun. Kita bertemu dengan ya sukun. Nanti teman-teman bisa baca di surat An-Nisa ya. Di surat An-Nisa ayat 86. Nah, kemudian ada kalau mad tamkin itu panjangnya 2 harakat seperti mad iwad ya. Kemudian ada mad lazim kilmi mad lazim musaqqal kilmi. Nah, itu seperti surat Abasa ya, ayat 33. Ya, jadi ada huruf mad, terdapat huruf mad yang jatuh sesudah huruf mad gitu ya. Kemudian ada yang ke-10 ada mad lazim mukhaffaf kilmi. Nah, itu bisa teman-teman lihat mad lazim mukhaffaf kilmi itu apabila terdapat huruf mad jatuh sesudah huruf yang berharokat sukun, jatuh huruf mad badal ya, atau bertemu dengan mad badal. Apa kata-kata yang paling gampang, yang mudah untuk dipahami untuk sahabat Quran ya? Terdapat huruf sukun, yaitu huruf sukun yang jatuh atau menghadapi huruf mad. Teman-teman bisa lihat di surat Yunus ayat 51 dan 59. Jadi ada hamzahnya, apabila terdapat sukun ya, jatuh setelah huruf mad. Kemudian yang ke-11, ya ke-11-nya ada huruf mad farqu. Ya, mad farqu itu apa ya? Mad farqu juga termasuk asing buat sahabat Quran ya. Termasuk asing. Nah, mad farqu itu adalah apabila terdapat huruf yang bertasydid, kemudian jatuh setelah mad badal yang terima sukun ya. Apabila terdapat huruf yang bersukun, kalau sekarang apabila terdapat huruf yang bertasydid bertemu dengan mad badal. Kalau yang sekarang huruf yang bertasydid bertemu dengan mad badal. Bisa teman-teman bisa lihat di surat An-Naml ayat 69 ya. Qul sama pokoknya harus panjang marokat. Kalau sudah mengatakan huruf mad lazim itu 6 harokat. Tadi surat Yunus 51 panjang. Sekarang juga mad farqu juga harus panjang. Kemudian yang ke-12 nih ada ke-12 setelah mad farqu itu ada mad lazim harfi. Ini sekarang tinggal harfi. Taruh mad lazim harfi musaqqal ya, kalimi, atau mad lazim harfi musaqqal. Jadi ingat kalimi. Mad lazim harfi musaqqal itu bisa teman-teman itu biasanya di surat Al-Muqatta'ah seperti Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Kemudian yang terakhir mad lazim harfi mukhaffaf. Itu seperti huruf qaf, shad, ain, sin, qaf. Nah, itu mad lazim harfi
mukhafaf. Itu saja sahabat, karena kunjungan sudah selesai. Karena kesini saya kan karena rada telat karena tadi putar-putar dulu, apa, nyasar dulu itu 13 mad yang wajib kita ketahui, yang kita pelajari. Dan jangan kemana-mana, gitu sangat bermanfaat. Ayo bermanfaat buat orang lain agar orang tahu huruf-huruf mad. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Subhanakallahumma wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.